Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang berkat nikmat kesehatan dan kesempatan darinya sama-sama kita telah melaksanakan sebuah ibadah yang mulia yaitu salat subuh berjamaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Padahal kalau mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat subuh dan isya, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi walaupun harus merangkak. Salat dan salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah bersabda, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali hanya satu golongan, yaitu mereka orang-orang yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah mereka dari umatmu yang enggan masuk surga? Maka Nabi pun menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka pasti dia masuk surga, siapapun dia dan apapun yang dia miliki. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, siapapun dia, dari keturunan apapun dan apapun yang dia miliki. Kalau dia bermaksiat kepada Nabi SAW, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam syurga-Nya Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kajian sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi SAW yang belum kita selesaikan penjelasan dan catatan terhadap hadis Nabi SAW yang agung tersebut. Namun telah kita syarah sebagian dari hadis tersebut insyaallah taala pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan pelajaran kita atau kajian kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat wa thalathun kaffarat wa thalathun darajat. فأما المهلكات فشوح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وخشية الله في السر والعلانية نعم وكثرة الخطى إلى المساجد وأما الكفارات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام." Tiga perkara yang dapat membinasakan, tiga perkara yang dapat membahagiakan seorang hamba di dunia dan akhiratnya, tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa, dan tiga perkara yang dapat mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Jalla wa'ala. Adapun tiga perkara yang dapat menghancurkan dunia dan akhirat seorang hamba, dan tiga perkara yang dapat membahagiakan dunia dan akhirat seorang hamba, maka alhamdulillah telah kita kaji dan telah kita berikan catatan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Maka insyaallah taala berikut ini pertengahan terakhir dari hadis Nabi yang belum kita kaji, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal kaffarat
Wa ammal kaffarat fa isbaghul wudu' fi as-sabarat wa naqlul aqdami ila al-jama'at wa kathratul khuta ila al-masajid. Adapun 3 perkara yang dapat menghapuskan dosa, maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah isbaghul wudu' fi as-sabarat. Apa artinya? Insyaallah taala setelah ini akan kita terangkan. Yang kedua adalah naqlul aqdami ila al-jama'at, mengangkat langkah-langkah untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang ketiga, intidharus salat ba'da salat, menunggu masuk waktu sebuah salat setelah menunaikan sebuah salat. Ini 3 amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Tentunya ketika kita mendengar keutamaan yang begitu besar dan mulia, maka sungguh tidak ada satupun di antara kita yang merasa tidak butuh kepada keutamaan tersebut. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari yang namanya dosa, siapapun dia, anak siapapun, dari keturunan siapapun, tidak ada satupun di antara kita yang bersih dan suci dari yang namanya dosa. Siang dan malam kita penuh bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-hari kita, waktu-waktu kita selalu kita penuhi dengan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka merupakan bentuk hikmah dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah membuat di sana beberapa amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka, di antaranya yang telah kita dengar. Yang pertama, Nabi menyebutkan isbaghul wudu' fis sabarat. Ada isbagh wudu' walaupun udara dingin. Isbaghul wudu', para ulama menerangkan bahkan artinya adalah menyempurnakan wudu'. Bagaimana wudu' yang sempurna? Wudu' yang sempurna adalah wudu' yang sesuai dengan wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seorang muslim dan muslimah dituntut untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umurnya yang sudah sekian puluh tahun, rupanya wudu yang dia gunakan, yang dia pakai selama ini hanyalah wudu warisan dari nenek moyang, hanyalah wudu warisan dari keluarganya, bukan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu yang kita lakukan di dalam setiap waktu menjelang salat hendaknya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka orang-orang yang mengingat Allah, mengharap Allah dan hari akhir, serta mengingat Allah Jalla wa ala dengan pengingatan yang banyak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, sabda Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Maka jangan sampai wudu yang sudah puluhan tahun kita lakukan, di siang hari dan di malam hari yang kita lakukan, rupanya belum sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena wudu yang telah kita lakukan tersebut hanyalah wudu warisan dari nenek moyang. Maka kita seorang muslim dan muslimah dituntut untuk mempelajari ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hukum asal dalam perkara ibadah adalah ketidakbolehan. Boleh kita lakukan hanya ketika kita mengetahui ada contoh dan ada dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Syura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihi Allah." Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat buat mereka dari agama Allah ini tanpa izin dari Allah? Maka dari ayat ini para ulama menerangkan bahwa hukum asal di dalam melakukan ibadah adalah ketidakbolehan. Tidak boleh seorang melakukan sebuah ibadah walaupun tujuannya baik, niatnya bagus, kalau tidak ada dalil. Boleh dia melakukan tatkala sudah mendapatkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan perkara selain ibadah. Hukum asalnya adalah kebolehan, tidak boleh kita menyatakan haram dan tidak boleh,
kecuali ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan bahwa perkara tersebut haram dan tidak boleh. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah zat yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kalian apa yang ada di permukaan bumi ini secara keseluruhan. Maka tidak ada yang kecuali dari perkara yang ada di muka bumi ini dari kehalalannya kepada keharamannya kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dua kaidah yang hendaknya dipahami seorang muslim dan muslimah, dan utamanya yang sangat besar. Bila seorang muslim mengetahui dan berwudu sesuai dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diiringi dengan salat 2 rakaat setelah wudunya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang wudu'nya dia seperti wudu'nya aku, kemudian dia salat 2 rakaat setelah itu, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah dia yang telah berlalu. Kalau wudu yang kita lakukan seperti wudhu nenek moyang atau seperti wudhu kebanyakan manusia, maka tentunya kita tidak akan memperoleh keutamaan tersebut, karena Nabi mensyaratkan harus sesuai dengan wudhu. Dan alhamdulillah hadis-hadis yang menceritakan sifat wudhu Nabi tertulis dan terbukukan baik di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitab Al-Um yang merupakan karya Al-Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad atau Muwatta Imam Malik. Semuanya telah menyimpan dan membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menceritakan kepada kita bagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang paling sempurna adalah yang berjumlah 3 kecuali hanya kepala, maka hanya dibasuh sekali. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Zaid Al-Mazini, beliau menyatakan fa aqbala bihima wa adbara bihima marratan wahidah. Beliau membasuh kepalanya dari depan hingga ke belakang, kemudian beliau kembalikan lagi ke depan marratan wahidah, hanya sekali, tidak lebih dari itu. Seperti itulah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh kepala. Dan boleh sekali-sekali atau 2 kali dan sekali dari anggota wudu tersebut, namun yang paling utama adalah 3 kali ya, dari setiap anggota wudu kecuali hanya kepala. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan lebih dari 3 kali, Nabi menyatakan wa man zada faqad zalam faqad ta'adda wa zalama. Barang siapa yang berwudu lebih dari 3 kali, mungkin dia beranggapan 3 kali aja banyak pahalanya, kalau 4 kali tentunya lebih banyak lagi. Maka kata Nabi, barang siapa yang berwudu lebih dari 3, sungguh dia pelaku kezaliman dan telah melampaui batas terhadap syariat Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan agama ini tidak memakai logika. Agama ini bukan akal-akalan. Kalau kita mau akal-akalan 3 kali jumlah berwudu, setiap anggota wudu yang kita cuci pahalanya begitu besar. Berarti kalau 10 kali lebih banyak lagi pahalanya. Agama Allah tidak demikian. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang akal-akalan dalam beragama, beliau menyatakan law kana ad-dinu bil 'aql lakana ma asfala min al-khuffaini aula bil masah. Kalaulah agama ini menggunakan akal-akalan, maka niscaya yang paling patut dibasuh dari sepatu itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tetapi syariat kita menganjurkan ketika membasuh sepatu adalah bagian atas, yang bukan bagian yang kena kotoran. Ya, kalau menggunakan akal, tentunya yang dibasuh adalah bagian bawah, karena bagian bawahlah yang mengenai bumi. Dan contoh yang paling dekat, ketika seorang berwudu, kemudian mengeluarkan angin, kemudian dia diperintahkan untuk mengulangi wudunya. Kalau menggunakan akal, kenapa enggak tempat yang keluar angin saja yang dibasuh, yang dicuci? Kenapa harus mencuci anggota wudu yang lainnya? Ini menunjukkan agama ini bukan dengan akal, bukan dengan rasio dan logika manusia. Dikatakan oleh guru besarnya Imam Maliki yang bernama Muhammad ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah Abu Bakar, beliau ibnu Muslim Abu Bakar, beliau menyatakan minallahi risalah.
wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Agama ini datang dari Allah, telah disampaikan seluruhnya oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kita hanya menerima dan berserah diri, tidak boleh mengupdate-nya dengan memberi tambahan atau pengurangan. Tidak ada update di dalam agama Islam. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi, demikianlah agama Islam hingga tegaknya hari kiamat. Tidak dikenal yang namanya upgrade di dalam agama Islam. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa adalah isbaghul wudu, adalah menyempurnakan wudu di waktu dingin. Karena biasanya kalau udara dingin orang wudunya malas-malasan, ya. Sehingga dia tidak peduli apakah semua anggota wudu telah sempurna, telah dibasahi oleh air wudu ataukah tidak. Ya. Ini khususnya di waktu dingin. Maka orang yang menyempurnakan wudu walaupun di udara dingin menunjukkan ada semangat dan usaha, maka karena usaha dia tersebut mendapatkan keutamaan yang begitu besar, dapat menghapuskan dosa-dosanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, Abi Hurairah dan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum, Nabi SAW suatu hari dari jauh berteriak dengan suara yang cukup keras. Nabi berteriak, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celaka kedua mata kaki tersebut di api neraka, dua mata kaki tersebut dikelakalah di dalam api neraka, dan celaka mata kaki tersebut di dalam api neraka. Dari jauh Nabi berteriak dengan suara yang keras. Kapan itu? Tatkala melihat ada di antara sahabatnya yang belum mencuci hanya sebesar biji gandum dari mata kakinya. Masya Allah, sebesar biji gandum, tidak kena air wudhu. Nabi katakan celaka, api neraka kaki itu, api neraka kaki itu, api neraka kaki itu. Sabda Nabi SAW menunjukkan perkara wudhu perkara besar. Jangan seorang sambil bercanda berwudhu, sambil bermain, ya, dan seterusnya. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat Nabi setelah salatnya ada bagian dari anggota wudu yang belum tercuci. Maka Nabi menyatakan, irji' fatawadda wa'id salata, ulangi wudu kamu dan ulangi salat kamu. Perintah Nabi SAW. Maka isbaghul wudu, menyempurnakan wudu adalah perkara besar yang hendaknya diberikan perhatian, dan lebih dari itu seorang harus mempelajari bagaimana wudunya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan naqlul aqdami ilal jamaah, mengangkat langkah untuk melaksanakan salat berjamaah. Kita kaum muslimin semua meyakini bahwa salat berjamaah itulah salat yang paling mulia dan yang paling utama bagi kaum lelaki. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, salatul rajuli fil jama'ati afdal min salatihi fi suqihi wa fi baitihi 25 darajah wa fi riwayah bi 27 darajah. Sesungguhnya salat seorang muslim bersama jamaah itu lebih tinggi derajatnya sebanyak 25, dalam riwayat yang lain sebanyak 27 derajat daripada salatnya dia sendirian di dalam rumahnya, walaupun dia bacanya Al-Baqarah dan Ali Imran. 2 rakaat salat subuh dia baca Al-Baqarah dan Ali Imran, tetap salat dia sendirian tidak bisa mengalahkan salat dia bersama jamaah. Wa fi suqi, atau di pasar. Dan para ulama bersilang pendapat tentang hukum salat berjamaah ini. Ada 3 pendapat di antara dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat Ibnu Hazm dan Daud Al-Zahiri, menyatakan bahwa salat berjamaah adalah syarat sahnya salat. Barang siapa yang dia salat sendirian, tidak bersama jamaah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, salatnya tidak sah dan dia harus mengulanginya. Ini pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, 25 jilid kurang lebih. Beliau berdalil dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza man sami'a an-nida fala salata illa al-jamaah." Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, maka tidak ada salat untuknya kecuali salat berjamaah. Ini dalil beliau. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya. Mereka menyatakan bahwa salat berjamaah adalah fardhu kifayah atau sunnah muakkadah.
Ya, dia yang paling utama dan sangat ditekankan. Sunnah muakkadah itu perintah yang sudah hampir bermakna wajib. Itu sunnah muakkadah. Kalau dia melakukan di rumah, dia salatnya dia sah dan dapat pahala serta tidak berdosa. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya, Imam Malik, menyatakan bahawa salat berjamaah bagi kaum lelaki hukumnya wajib kalau dia meninggalkannya tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka dia berdosa walaupun salatnya dia yang sendirian tersebut tetap sah. Kenapa? Karena Nabi bersabda tadi dengan hadis yang telah kita sebutkan di atas, bahwa salatnya seorang bersama jamaah itu lebih afdal, lebih utama 25 atau 27 derajat daripada salat dia bersendirian. Menunjukkan salat bersendirian masih ada keutamaannya, namun kalah dengan keutamaan salat berjamaah. Menunjukkan sah salat bersendirian, namun dia berdosa kalau telah meninggalkan perintah Allah. Berikut ini beberapa dalil yang menerangkan bahawa salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum lelaki. Yang pertama adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Dan rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Ini perintah kita rukuk bersama orang-orang rukuk. Telah datang dalam sekian tafsir para sahabat Nabi, maksudnya adalah salatlah kalian bersama jamaah. Karena tidak mungkin kita rukuk bersama orang-orang rukuk kecuali hanya pada jamaah. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Ummi Maktum, seorang kakek, orang yang sudah lanjut usianya, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum dan buta. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma wa laysa liman yaquduni ila al-masjid." Wahai Rasulullah, aku orang yang tua dan buta, serta tidak ada orang yang bisa mengantarku ke masjid setiap kali salat. Maka apakah ada keringanan bagiku untuk salat di rumah? Orang udah tua, buta, enggak ada yang mengantarnya ke masjid. Maka Nabi di awal pertanyaannya menyatakan, "Tidak mengapa kamu salat di rumah." Setelah dia keluar, beranjak pergi, sebelum jauh Rasulullah kembali memanggilnya, kemudian menyatakan, "Asami'tan nida?" Apakah kamu mendengar azan yang dikumandangkan dengan suara yang keras, yang di waktu yang sunyi dan tidak menggunakan mikrofon? Kemudian orang ini menjawab, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Maka Nabi menyatakan, "Fa'ajibhu fa inni la ajidu laka rukhsah." Kalau demikian jawab, penuhi panggilan muadzin, aku tidak melihat ada keringanan bagi kamu sholat di rumah. Ini buta, tua, nggak ada yang ngantarnya ke masjid. Rasulullah nggak membenarkan dia sholat di dalam rumahnya tanpa berjamaah. Sangat jelas dalilnya ya. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habu wa laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amuru rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ila rijalin ma'ahum huzamun min hatamin fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka kaum munafik. Vonis dari Nabi. Ini tegas, keras, namun dari Nabi, bukan dari saya. Nabi menyatakan salat yang paling berat terhadap mereka orang-orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan melakukan salat Isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melakukannya walaupun harus merangkak. Aku telah bercita-cita, berkeinginan untuk memerintahkan salat ini ditegakkan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi membawa beberapa algojo bersama mereka kayu-kayu bakar, mencari kaum lelaki yang tidak menghadiri salat berjamaah tersebut. Lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Sisi pendalilannya, Rasulullah SAW berencana untuk membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada lelaki-lelaki yang tidak mau salat berjamaah. Namun hal itu Rasulullah urungkan, tidak jadi beliau lakukan karena dia melihat di sana ada wanita, anak-anak yang tidak berkewajiban untuk salat berjamaah. Inilah pendapat yang sahih. Adapun hadis yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan untuk pendapat mereka bahwa dia syarat sahnya salat, maka makna hadis tersebut adalah peniadaan kesempurnaan, bukan peniadaan sahnya. Jawaban yang kedua bahwa sanad hadis tersebut diperbincangkan. Kemudian yang terakhir dari hadis kita ini, dari tiga perkara yang dapat menghapuskan dosa, Nabi menyebutkan adalah intizarus salati ba'da salat,
adalah menunggu masuk waktu salat setelah melakukan sebuah salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.